Selamat siang semua saudaraku. Seperti biasa ketemu lagi di dalam channel saya Empu Gelol, dan selalu membahas atau bercerita masalah Mandau, seni ukiran dan hal-hal lainnya yang menyangkut budaya, terutama budaya Dayak atau bangsa kita Dayak. Tetapi seperti biasa Empu selalu berfokus pada salah satu sisi, yaitu tentang kepada Dayak Benua saja, supaya tidak melebar kemana-mana. Dan seperti konten-konten yang sebelumnya, saya Beglol selalu membatasi diri. Kenapa? Karena saya menghargai dan menghormati para seniman lainnya yang mempunyai kreasi serta karya seni yang cukup bagus pula. Itu sebagai bentuk penghargaan saya Beglol. Apalagi saya tidak mungkin menguasai semua tentang kedayakan yang ada ini. Jadi alangkah baik dan bijak kalau harus mengarah kepada salah satu kiblat saja. Paling enggak sejauh-jauhnya saya lari berbicara masalah seni, adat, budaya ataupun Mandau serta lain-lainnya, saya hanya kepada rumput saya, yaitu Luangan. Luangan ini mencakup berapa suku aja, Empu? Termasuk Pasir boleh saya bicarakan di sini, termasuk dusun, termasuk Deah, serta Bentian, Teboyan di situ, bahkan kepada suku Dayak Tonyoy atau Tunjung. Nah, jadi ini boleh saya sampaikan karena kami mempunyai tradisi adat budaya yang sama seperti itu. Nah, jadi untuk masalah seni ukiran ini, mau itu Mandau atau lain-lainnya, seperti Empu katakan, kita harus menghormati dan menghargai orang lain. Yang muda harus menghargai yang lebih tua, yang tua juga harus menghargai yang muda. Beri semangat, beri dukungan, gitu. Bantulah dia supaya menjadi seseorang yang maju. Dengan satu syarat, yang muda ini harus benar-benar orang yang baik, yang ingin mengangkat seni budayanya, seperti itu. Jadi ketika ada sesuatu hal seumpamanya dibanding-bandingkan adanya tolak ukur dari si A, si B, pengukir si ini, kemudian ini menjadi sesuatu hal yang dibanding-bandingkan menjadi sesuatu hal yang dilombakan, seumpamanya si ini nantang si ini tantangan si ini, kemudian ada bahasa-bahasa yang kurang pas di dalam suku yang berbeda, maka ini hal yang harus kita bentengi dan kita jaga. Tetap kita adalah bangsa Dayak, kita 400 suku lebih, kita menghormati saudara kita yang lain. Seperti saya Empu Gelol, saya setia bercerita di dalam budaya, di dalam adat, tradisi. Apalagi pada akhir-akhir ini saya sering berbicara tentang masalah Mandau. Pada inti poinnya, saya tetap kepada Mandau, suku kami Dayak Benua. Walau banyak Dayak-Dayak lainnya. Bukan berarti saya membanggakan bahwa Dayak Benua itu Mandaunya paling bagus, paling hebat, paling top, paling berkelas di antara Dayak lain. Saya tidak pernah seperti itu. Saya berbicara sesuai kemampuan dan kapasitas yang saya miliki. Semua Dayak itu mempunyai kriteria, mempunyai kemampuan. Semua Mandau yang ada tuh hebat-hebat semua, top-top semua. Tergantung para peseninya yang membuat, tergantung para penikmat Mandau yang menikmatinya. Itu seperti itu, mungkin saudaraku bisa memahami apa yang Empu maksud. Jangan sampai salah menempatkan sesuatu sehingga salah mengartikan. Empu harus berbicara tentang Mandau Dayak Benua karena Empu menjaga agar tak ada sesuatu yang negatif. Apa yang Empu sampaikan, kalau Empu berbicara tentang suku
Dayak saya sendiri, rumpun saya sendiri, ketika ada kesalahan, ketika ada hal yang tidak benar, ketika ada yang bisa dibenahi di dalam kesalahan itu, maka suku saya akan cukup mengerti. Oh, empu terplesetnya di sini. Ya, nanti kalau dia pulang ke kampung, nanti kalau dia ada di kampung kami kasih tahu. Paling seperti itu. Tetapi kalau saya sudah melangkahi kepada suku Dayak di luar daripada suku saya atau rumpun saya, ini bisa menjadi polemik. Ini saya mendapat teguran, saya bisa didenda, saya bisa dimarahin. Nah, inilah yang saya jaga agar semua berjalan dengan baik, saling menghormati, menghargai keragaman suku kita sebagai bangsa Dayak, seperti itu. Nah, sekarang bercerita mengenai adab pengukir di dalam tradisi kami Dayak Benua, seperti itu. Nah, karena ada WA dari saudara kita yang bertanya, masalah adab pengukir itu seperti apa, Bu? Sebenarnya seorang pengukir itu seperti apa? Pengukir di dalam konteks bahasa Indonesia, dia baru pegang pahat hari ini asal bisa membuat barang, membuat benda tersebut, itu sudah pengukir dalam bahasa Indonesia. Tetapi di dalam bahasa Dayak, Dayak Benua, pengukir itu tidak seperti itu. Kalau yang pengukir yang seperti di dalam bahasa Indonesia tadi itu kami sebut, itu namanya bayu belajar. Itu namanya sentayak ngukir, seperti itu. Yang pengukir ini adalah orang yang memang puluhan tahun menggeluti di situ, dia sudah tutus, dia sudah penengkapa, dan disahkan melalui ritual-ritual adat yang ada sehingga menjadi peranan atau rujukan di dalam membuat ukiran. Dan biasanya pengukir di dalam tradisi kami suku Dayak Benua pada umumnya ini pasti sering dipakai untuk membuat prosesi patung dalam ritual adat, seperti patung pantak. Kalau kayak kita di Kalbar mungkin pantak, mohon maaf sebutannya, di Dayak Benua itu patung kami blontang. Itu patung blontang, membuat lungun, membuat tempelak, membuat kelerek, membuat tolang nyulap. Apa sih empu itu? Nah, kalau empu menjelaskan nama-nama yang empu sebutkan tadi, mungkin seharian ini konten ini tidak tercukupi. Ya, banyak sekali untuk hal-hal di situ. Jadi apabila di zaman dulu seseorang kepingin memakai seorang pengukir, tata caranya memanggil seorang pengukir sama saja dengan memanggil pembeliat. Itu dalam tradisi kami. Apabila orang tersebut memanggil seorang pengukir untuk mengukir di tempat atau daerahnya membuat patung blontang tadi, seumpamanya saya Empu Gelol dipanggil ke kampung, ke pedalaman, tradisi Bahari. Orang dari kampung memanggil saya untuk mengukir membuat patung blontang. Dia dalam memanggil saya, posisi dia duduk juga saya lihat. Kalau dia duduk menghadap ke arah matahari terbit, saya akan ikut, berarti ini baik, sesuatu hal yang baik. Tetapi ketika dia duduk menghadap ke arah matahari terbenam, saya akan menolaknya, tidak akan ikut karena ini sesuatu pertanda hal yang kurang baik. Ini salah satu tradisi yang menjadi pegangan kami Dayak Benua. Selain itu, kami mendengar namanya pegah sarang, atau Benua daerah sebelah atas dibilang pegah ongau. Artinya jatuhnya bahasa dia di dalam memanggil kita untuk mengukir. Kalau ada terselip bahasa sumpamanya seperti ini, empu kami minta tolong bikinkan patung blontang kalau sumpamanya empu ada waktu, kalau sumpamanya empu bisa. Nah, kalimat yang seperti ini maka akan saya tangkal, mohon maaf empu belum bisa, empu banyak pekerjaan. Karena dianggap bahasa jenis-jenis seperti, padahal sepele, tapi bahasa-bahasa seperti ini dianggap kurang sopan, kurang pas, kurang bagus di dalam memanggil seseorang pengukir yang sudah tutus, seorang pembeliat yang sudah tutus, seorang penguara yang sudah tutus, seolai pengengkit. Bahasa yang tepat itu seperti apa, empu? Sumpamanya kita manggil pengukir, kita ngomong begini, kait ngalako
untuk buat patung belontak. Ko ngomas ataupun nawe ngomas kain tetap emeko. Belen berapa olonya ko siu kain nanti kain tetap enti ko bahkan kain turi boho ko harus nyang. Bantu kain nawe longan pengarap kain selain ko dalam bahasa Indonesia. Saya datang ke sini meminta pertolongan Empu Gelol untuk membuat patung belontang. Bisa ataupun tidak bisa Empu Gelol membantu kami tetap berharap dan meminta sosok Empu Gelol untuk membuat patung belontang karena tidak ada orang lain yang kami anggap bisa membantu selain Empu Gelol. Sesibuk apapun Empu Gelol pada saat ini atau hari ini, kami akan tetap menunggunya, bahkan kami kalau bisa tidur di sini sampai hari H Empu Gelol bisa kami tarik tangannya untuk ikut di dalam pembuatan patung belontang acara kami tersebut. Kalau Empu Gelol tidak ikut, tidak jadilah acara kami ini potong kerbau. Seperti itulah gambarannya, bahasa yang pas disampaikan kepada seorang seniman, kepada seorang bintang nyulir, kepada seorang pengukir, begitu juga kepada seorang pengewara, pembeliat. Itu. Seandainya saya mengerjakan patung belontang itu, saya tidak mampu menyelesaikannya, atau saya meninggalkan pekerjaan itu, maka syaratnya seperti apa Empu tradisi suku Dayak Benua? Maka kepada si pemilik acara tadi saya menitipkan pahat ukir saya seperti ini pahat saya. Saya kasihkan kepada si tuan rumah. Tolong sampaikan pahat ini kepada si B atas permintaan saya. Maka orang tuan rumah yang punya acara tadi akan membawa pahat saya ini kepada si pengukir lainnya, menyampaikan amanat permintaan saya untuk membantu dengan memberikan langsung pahat ini kepada si pengukir lain tadi. Maka sesuai adab dan tradisi kami suku Dayak Benua, sesibuk apapun pengukir itu pasti dia akan ikut untuk pergi mengukir atas dasar penghormatan yang tiada tara itu. Begitu juga pembelian. Mohon maaf, saya ke pembelian sedikit meskipun itu bukan ranahnya Empu. Begitu juga pembelian. Dia mengobati orang sakit, tetapi dia tidak mampu. Dia membutuhkan pembelian lainnya untuk membantu dia beliat. Apa yang dilakukan pembelian tersebut? Maka dia akan mengirimkan belalu, peluit dia tadi, peluit taring macan, seumpamanya peluit dari taring harimau, peluit dari taring beruang, ya macam-macam lah. Peluit ini akan dibawa si yang punya acara belian tadi untuk mengobati sakit kepada pembelian lainnya dengan menyerahkan belalu peluit tadi kepada pembelian lain. Maka pembelian lain nanti akan ikut ambil bagian, akan ikut andil di kegiatan acara belian tersebut atas dasar permintaan yang cukup mulia ini tadi. Inilah adab tradisi yang kita pegang turun-temurun hingga saat ini. Hingga saat ini. Tidak ada satupun pengukir atau bintang nyulir benua yang belum penangkapa, yang belum tutus. Kalau ada pengukir benua yang belum tutus, belum penangkapa, setidaknya walaupun tidak tutus dia penangkapa lah. Itu belum diakui sebagai pengukir. Itu tradisi, kita berbicara tradisi. Ini tradisi, bukan saya yang membuat-buat. Sama juga pembelian. Tidak mungkin ada pembelian tersebut belian tapi dia tidak penangkapan. Dia tidak tutus. Karena pembelian pembelian ini nahan lala. Itu pengewara nahan lala. Begitu juga pengukir nahan lala. Apa maksudnya nahan lala? Kami tidak mengerti. Nahan lala, pengukir itu ada jalan, ada kiblat. Sumpama saya membuat patung di dalam acara ritual adat tertentu atau membuat hal-hal yang besar, maka nama-nama pengukir yang hidup yang sudah tua-tua ini meski tidak membantu saya akan memantra menyebutkan itu, mengambil semacam apa bahasa Indonesia ini, semacam apa namanya itu, kekuatan dari sana, bantuan, artinya para leluhur. Begitu juga pengukir yang mati-mati, saya akan menyebutkan namanya, terutama guru saya di dalam membuat saya menjadi pengukir ini akan saya sebut namanya. Ini tradisi asli.
seringkali hal ini sebenarnya sudah, mohon maaf, sebenarnya hal ini sudah Empu sampaikan di konten sebelumnya, tetapi ini ditanyakan kembali, maka Empu akan memperjelas kembali secara tajam dan akurat. Tetap tidak menyinggung, menyindir siapa saja, karena saya berbicara tentang tradisi, tentang hal yang tidak dirubah di dalam suku Dayak Benua. Tetapi ketika bahasa ini ada yang tersinggung, ada yang tersindir, loh, tersindir di mananya, tersinggung di mananya. Itu. Karena ini kebenaran di dalam tradisi suku Dayak kami. Kalau seumpamanya saya tidak benar, boleh tanyakan ke kampung. Dan saya siap juga, artinya membayar pelanggaran jika saya salah. Tetapi jika saya benar, siapkah Anda? Itu. Karena kalau kita berbuat sesuatu itu tentunya kita bertanggung jawab. Seperti itu, begitu juga saya Empu Gelol dalam melakukan hal, dan saya selalu menjaga satu dengan yang lainnya dan tetap berbicara kepada satu suku saja. Ini lebih kepada hal yang baik. Begitu juga dalam membuat mandau, ini berbicara pakem. Saya tidak berbicara yang masalah mandau kontemporer, mandau kerajinan serta lain-lainnya. Itu beda lagi. Kalau berbicara pakem mandau, kita harus menyebutkan nama suku. Tidak ada yang namanya pakem mandau, itu tidak ada nama suku. Seumpamanya ini mandau Dayak. Kalau Dayak itu saudaraku besar, tidak boleh kita bilang sebutkan Dayak. Kalau Dayak si A begitu, mandaunya kalau Dayak saya belum tentu, nggak sama. Itu nggak sama. Kalau seandainya bilang sama, salah itu, nggak. Itu lebih baik kita sumpamanya kalau mandau ini punya pakem, sumpamanya ini Dayak, seperti saya, mandau Dayak Benua. Itu mandau Dayak, sumpamanya saudara kita di Kalteng, kan seperti itu. Ini sukunya. Nah ini demikian. Ini kalau yang menyangkut yang kepakeman tadi, atau bahasa trennya apa, Andre? Lupa, Bu. Yang lebih enak didengar. Nah itu ori. Nah itu ya, barang ori. Gitu. Kalau berbicara barang ori, kita harus menyebutkan nama sukunya. Original. Nah itu original. Kalau tidak ada, bukan barang ori, nggak apa-apa. Nah, kadang hal-hal semacam ini juga bisa membuat orang tersinggung. Padahal Empu sudah berusaha sebaik mungkin menjaga perasaan dengan saudaraku yang lainnya, dengan siapa saja. Begitu juga yang menyangkut mandau-mandau, seni, souvenir, kerajinan. Saya juga mendukungnya. Itu tidak pernah saya itu ibaratnya ada mata hitam, ada mata putih. Nah seperti itu. Semua sama itu. Tetapi tetap mandau kerajinan, mandau souvenir atau mandau yang kontemporer itu nggak sama dengan mandau yang ori tadi. Itu dia mempunyai bidang masing-masing. Itu mempunyai pelaku masing-masing, seperti itu. Tetap seperti biasa, meskipun berbicara tentang mandau ini secara panjang lebar seperti ini, saya tidak pernah merasa saya terbaik. Apakah Dayak Benua cuma Empu saja pengukirnya, Empu terus sih? Saya hanya mempunyai channel konten YouTube sesuai apa yang saya miliki. Saya sampaikan di sini. Banyak pengukir Dayak Benua di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Justru banyak yang di atas saya. Banyak yang senior di atas saya. Saya belum apa-apa. Saya masih di bawahnya. Banyak saudara saya yang lain. Gak percaya? Silakan datang ke sana. Nah ini. Nah, jadi inilah kita harus saling menghargai dan menghormati. Apalagi berbicara menyangkut masalah ukiran dengan suku yang berbeda, semua dengan tujuan berdebat. Saya sudah katakan beberapa kali, sampai hari kiamat pun, ya kan, tidak akan ada titik temu. Kenapa? Karena suku saja berbeda, lalu kepingin berdebat. Di mana jalurnya ketemu. Itu. Nah, sekarang ketika berdebat ini, siapa yang jadi juri di situ? Siapa yang jadi hakim penengah ketika terjadi keributan? Nggak ada kan? Itu. Ujung-ujungnya apa? Masalah yang terjadi. Ribut, terjadi pertengkaran, dan terjadilah perpecahan. Masalah akan jadi besar. Itu. Nah, ini
yang kita cover supaya hal semacam ini jangan sampai terjadi. Tidak ada debat-debatan, tidak ada tantang menantang, tidak ada yang merasa lebih hebat. Masing-masing urus dirimu sendiri, urus seni budayamu sendiri, urus sukumu sendiri, hormati saudaramu yang lain. Seperti itu. Mau itu Dayak, bukan Dayak, mau itu Jawa, mau itu Bugis, mau itu Madura, mau itu suku-suku apa aja. Itu kita hormati gitu. Karena keragaman kita bangsa Indonesia NKRI berbeda-beda tetapi satu juga, itu tetap harus menjadi kita pegang dan prioritas paling atas sebagai bangsa yang satu, Republik Indonesia. Kan seperti itu, menghormati, menghargai orang lain tanpa membedakan, itu adalah menjadi jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Begitu juga suku kita yang ada di luar sono, sumpah saudara kita yang di Malaysia, saudara kita itu di sana juga banyak Dayak-Dayaknya. Nah, itu jangan lupa, Dayak bukan hanya di sini, Dayak bukan hanya di Kaltim, Dayak ada di Kalsel, Dayak ada di Kalteng, Dayak ada di Kalbar, Dayak ada di Malaysia. Nah, itu banyak, Dayak ada di Kaltara. Nah, ini masing-masing mempunyai keragaman seni budaya sukunya yang top juga. Semua bagus gitu. Jadi tidak ada saling menonjolkan diri bahwa memang dialah yang paling top. Saya tidak pernah seperti itu. Itu nggak boleh. Itu karena tetap kembali ke peribahasa. Di atas langit ada langit. Saya dari dulu menyadari bahwa di atas langit ada langit, makanya itu bahasa kesombongan itu selalu saya cegah. Jika ada seandainya konten saya membuat kesombongan, jika ada konten saya membuat keangkuhan atau merendahkan saudaraku yang lain, silakan komen. Itu bahasa di mananya, atau di dunia maya saya merendahkan saudaraku yang lain, silakan. Dan justru pada saat ini saya berencana akan menutup Facebook saya. Kenapa? Karena Facebook saya anggap sudah lama kiprahnya dan sudah cukup tua usianya, serta empu nggak layak lagi di Facebook. Kenapa? Empu malas ada hal-hal perdebatan yang nggak jelas. Lagian kalau di Facebook ini yang namanya kita ngetik jari tangan itu susah. Maksud hati kita itu ingin berbicara begini, tetapi tanggapan orang, empu marah-marah, empu emosi, empu menanggapi dengan seperti ini. Sebenarnya nggak seperti itu gitu. Ketika ada video gini, maka saudara akan tahu jati diri empu sebenarnya dalam menanggapi kasus, dalam menanggapi masalah seperti apa empu menyikapi. Kan ini dilihat langsung. Seperti itu. Saya selalu menghormati saudara, selalu berjiwa besar. Saya tidak pernah memperpanjang masalah, semua itu saya abaikan dan saya hormati. Saya mudah memaafkan orang lain. Itu. Apalagi menyangkut karya, menyangkut seni, menyangkut ukiran, menurut saya tidak terlalu penting dibahas, tidak terlalu penting diperdebatkan. Apabila ketika ada orang memaksa, kepingin menantang saya, kepingin tahu kemampuannya Empu Gelol, kepingin melihat sebatas mana Empu Gelol, silakan datang ke rumah. Seperti itu. Ke rumah saya terbuka. Saya akan menerima tantangan itu dengan satu syarat. Tujuan yang baik, tujuan yang positif, membudaya, tidak merendahkan seseorang, tidak merendahkan kelompok etnis atau suku tertentu. Itu. Tetap dalam koridor kita berseni, berkarya, budaya yang benar. Tempat saya selalu terbuka untuk siapa saja, seluruh Indonesia. Dan hanya itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada bahasa kata yang salah. Saya juga menyadari bahwa saya manusia biasa, lidah tidak bertulang, tidak cukup, tidak luput dari salah. Apa yang saya ucapkan itu memang sebagai manusia biasa penuh dengan kekurangan. Dan akhir kata buat semua saudaraku sesama bangsa Dayak, non Dayak yang saya hormati dan saya kagumi, akhir kata salam budaya dan tabe untuk kita semua. Amin.